Tom Lembong melaporkan majelis hakim perkaranya ke Mahkamah Agung. Laporan dilayangkan karena majelis hakim kasus Tom dinilai memiliki dampak buruk. Kuasa hukum Thomas Lembong, Zaid Musyafi, resmi melaporkan majelis hakim yang memutus perkara kliennya di kasus impor gula kepada Mahkamah Agung. Zaid menyebutkan perlu adanya evaluasi dan koreksi mendalam terhadap proses hukum yang dijalani Tom Lembong. Menurut Zaid, Tom Lembong berkeinginan agar penelusuran dilakukan dan menginginkan perbaikan sistem hukum yang menyeluruh agar tak ada orang lain yang merasa perlakuan serupa. Laporan kepada Mahkamah Agung juga mencerminkan semangat untuk memperbaiki proses penegakan hukum di tanah air. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Tom Lembong dan Pak Ari Yusuf Amir setelah keluar dari rutan Cipinang, bahwasanya ia tidak ingin bahwa bebasnya dia itu adalah akhir dari perjuangan perbaikan sistem hukum di Indonesia. Dia ingin ada evaluasi, dia ingin ada koreksi. Agar apa? Agar keadilan dan kebenaran dalam proses penegakan hukum di Indonesia ini bisa dirasakan oleh semuanya. Jadi Pak Tom ini tidak semata-mata setelah dia bebas ya udah kita selesai, enggak. Dia komitmen dengan perjuangannya, ada yang harus dikoreksi, ada yang harus dievaluasi. Seluruh majelis hakim yang memutus perkara Pak Tom ini karena tidak ada dissenting di situ adalah kita laporkan semuanya tentu. Namun yang menjadi catatan adalah ada salah satu hakim anggota ya yang menurut kami selama proses persidangan itu tidak mengedepankan presumption of innocent ya. Dia tidak mengedepankan asas itu, tapi mengedepankan asas presumption of guilty. Jadi Pak Tom ini seolah-olah memang orang yang udah bersalah, tinggal dicari aja alat buktinya. Padahal tidak boleh seperti itu proses peradilan. Laporan ini diharapkan bisa mengubah cara aparat penegak hukum menangani kasus-kasus serupa nantinya. Mahkamah Agung diharapkan dapat melakukan langkah konkret atas laporan terhadap majelis hakim yang menangani sidang kliennya. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, mural karakter One Piece di Sragen, Jawa Tengah dihapus oleh petugas. TNI membantah melakukan intervensi untuk menghapus mural tersebut. Mulai muncul mural anime One Piece di Jalan Kampung Dukuh Dayu, Desa Jurangrejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dihapus. Video penghapusan ini viral di media sosial. Dalam video yang beredar, mural menampilkan lambang karakter bajak laut Shirohige dalam anime One Piece. Mural tersebut dihapus oleh warga dengan pengawalan seseorang yang diduga aparat TNI. Sementara itu, penghapusan mural tersebut telah dikomunikasikan oleh TNI dan Polri. Pendekatan persuasif juga dilakukan pada warga agar tidak salah paham. Di sisi lain, TNI membantah ada intervensi dalam penghapusan mural di Jalan Karangmalang, Sragen itu. Meski tak membantah bahwa ada seorang babinsa yang berada di lokasi tersebut, namun Dandim 0725 Sragen, Letkol Julianto Wuwung membantah adanya intervensi atau pengawasan yang dilakukan TNI pada warga untuk menghapus mural tersebut. Penghapusan mural tersebut diklaim sebagai hasil koordinasi semua pihak dari aparat keamanan, perangkat desa, dan warga setempat. Penghapusan mural itu dilakukan dengan sukarela oleh warga dan perangkat desa setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, jelang peringatan HUT Republik Indonesia, bendera One Piece semakin masif berkibar. Pemerintah mengingatkan jangan sampai kreativitas mengganggu kesakralan peringatan HUT Republik Indonesia. Jelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, pengibaran bendera karakter bajak laut topi jerami dari manga One Piece semakin masif berkibar di sejumlah daerah. Dari atap rumah warga hingga kendaraan di jalan raya, fenomena ini lantas dikaitkan dengan ekspresi kekecewaan warga terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Meski belum terkonfirmasi apa motivasi warga yang memasang bendera One Piece tersebut, namun pemerintah mengingatkan
jangan sampai kreativitas mengganggu kesakralan peringatan HUT ke-80 Indonesia 17 Agustus mendatang. Kalau berkenaan dengan kreativitas dari kawan-kawan komunitas tentu itu sebagai sebuah kebebasan berekspresi dan tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu kan adalah misalnya begini, kemudian ada pihak-pihak yang kemudian dalam tanda kutip ya memanfaatkan kreativitas tersebut untuk hal-hal yang menurut pendapat kita itu juga sebaiknya jangan sampai terjadi, kan begitu. Misalnya kemudian memanfaatkan kreativitas tersebut ya, untuk menghimbau ya, supaya mengibarkan bendera-bendera selain bendera merah putih. Kan itu yang tidak benar. Para penggemar One Piece menilai pengibaran bendera dan simbol One Piece lainnya hanya ekspresi kreativitas. Tidak ada tendensi memecah belah, apalagi niat untuk melawan aturan dan negara. Padahal One Piece juga digemari oleh tokoh nasional, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengenakan simbol-simbol One Piece. Hal itu seakan memperkokoh posisi anime bajak laut topi jerami One Piece, digemari semua kalangan di Indonesia, termasuk penggunaan simbol-simbolnya sebagai bentuk kreativitas dan tidak ada aturan yang dilanggar. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pengibaran bendera One Piece menjadi sorotan. Selain bentuk ekspresi, pengibaran bendera itu dinilai melanggar aturan. Ketentuan pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang simbol negara. Pasca viral pengibaran bendera One Piece di sejumlah daerah, aturan mengenai pengibaran bendera pun menjadi sorotan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak secara eksplisit melarang pengibaran bendera seperti bendera komunitas atau bendera fiksi. Namun, undang-undang ini mengatur ketentuan mengenai pengibaran bendera negara, yaitu tata letak dan posisi bendera merah putih bersama dengan bendera negara lain atau bendera organisasi. Ketentuan itu termuat dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Pasal 1 berbunyi, dalam hal bendera negara dipasang bersama dengan bendera atau panji organisasi, bendera ditempatkan dengan ketentuan. Bendera negara dipasang di sebelah kanan apabila ada bendera atau panji organisasi. Apabila ada lebih dari satu bendera organisasi yang dipasang dalam satu baris, maka bendera negara ditempatkan di depan baris bendera atau bendera organisasi di posisi tengah. Apabila bendera negara dibawa dengan tiang bersama dengan bendera organisasi dalam pawai atau defile, maka bendera negara dibawa di depan rombongan. Bendera negara tidak dipasang bersilang dengan bendera atau panji organisasi. Bendera negara dibuat lebih besar dan dipasang lebih tinggi daripada bendera organisasi atau bendera lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan.